Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Terekam kamera pengintai, pencuri ponsel di Padang ditangkap polisi. Polisi menangkap pengedar narkoba di Padang Pariaman. Pencuri gondol kotak amal milik sebuah yayasan. Ratusan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Driver Sumbar Bersatu Selasa siang berunjuk rasa di kantor DPRD Sumbar. Mereka membawa spanduk bertuliskan kekecewaan terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM. Pedemo melakukan orasi secara bergantian di luar pagar gedung. Ada 6 tuntutan yang mereka suarakan, diantaranya menolak kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah mencabut izin usaha aplikasi yang tidak patuh regulasi, serta pemerataan tarif seluruh operator. Pemerataan tarif ini merujuk pada keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 September 2022 lalu. Yang pertama menolak kenaikan BBM, yang kedua menindak aplikator nakal yang tidak patuh regulasi pemerintah. Yang ketiga patuhi peraturan pemerintah Kemenhub tanggal 7 September yang telah ditetapkan masalah pemerataan tarif. Yang keenam kita minta payung hukum driver online Indonesia terkhususnya Sumatera Barat. BBM naik, kita jadi imbasnya karena membeli minyak 20.000 satu tank, sekarang udah 35.000. Itu pun tidak penuh. Karena semuanya mahal, minyak mahal, kita jadi imbasnya. Ekonomi kita hancur karena BBM naik. Ketua DPRD Sumbar Supardi yang menemui pedemo menyebutkan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. DPRD akan agendakan rapat dengan dinas terkait dan perwakilan pengemudi ojek daring untuk mencari solusi. Mengadakan rapat kerja, kita akan panggil dinas perhubungan, kita akan panggil Kominfo, dan kita juga akan undang perwakilan dari beberapa majusia. Unjuk rasa yang berlangsung damai ini dikawal ketat polisi. Pedemo membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka. Dari Padang, Robiha melaporkan. Tak sia-sia pemilik memasang kamera pengintai di beberapa sudut di kos-kosan di daerah Siteba, pinggiran kota Padang. Saat penghuninya kemalingan, pemilik dengan mudah mengetahui siapa pelakunya. Seperti yang terlihat dalam rekaman ini, seseorang yang masuk ke dalam rumah kos-kosan dan mencuri sebuah telepon genggam. Rekaman kamera pengintai ini menjadi petunjuk utama bagi polisi menangkap pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengungkap identitas dan melacak keberadaan tersangka. Budi, warga Nanggalo Padang, akhirnya ditangkap polisi di depan rumahnya. Polisi menyita telepon genggam yang dicurinya dan dijadikan barang bukti. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Selain mencuri di Siteba, pelaku juga melakukan aksi yang sama di beberapa tempat di daerah Siteba. Dari pengakuan tersebut, polisi menyita 5 telepon genggam lainnya. Kita telah amankan 1 orang tersangka yang terekam CCTV. Berikut barang bukti yang lainnya untuk kita bawa ke Mapolresta Padang. Tersangka diamankan di Simpang Ampir Siteba. BB diamankan sebanyak 5 unit di 2 TKP. Bukti sudah diboyong ke Mapolresta Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum yang telah disiapkan. Kini pelaku diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi yakin masih banyak kejahatan Budi yang belum terungkap. Pasalnya, sejak 4 bulan lalu, banyak barang warga di daerah Siteba yang hilang, seperti sepeda, telepon genggam, televisi, dan laptop. Alfi melaporkan dari Padang.
Oliadi digerebek dan digeledah polisi di rumahnya di Kanagarian Campago Barat, Padang Pariaman. Saat ditangkap, sang ibu menangis dan tak mengira jika putra kesayangannya pengedar sabu-sabu. Polisi menemukan 6 paket sabu-sabu dalam saku celananya. Polisi juga menemukan alat untuk mengonsumsi barang haram tersebut yang disimpan di bawah tempat tidur. Barang bukti yang ditemukan polisi tak bisa dibantah pelaku dan akhirnya pasrah saat dibawa ke kantor polisi. Penangkapan tersangka berasal dari informasi masyarakat yang resah dengan sepak terjangnya. Warga curiga karena sering melihat orang asing keluar masuk dari rumah tersangka. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok barang haram tersebut. Untuk pengembangan tetap kita lakukan sebagai penyalur atau perantara kemudian yang memberikan barang terhadap tersangka ini. Namun inisial kita rahasiakan karena masih penyidikan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Jika menilik hasil tangkapan Polres Pariaman selama tahun 2022 ini, bisa disimpulkan jika peredaran sabu-sabu di Pariaman kian marak. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi orang tua dan nini mama agar anak dan keponakannya tak terjerumus narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pencuri kotak amal kembali beraksi di kota Pariaman. Kali ini sasarannya adalah Masjid Al-Furqon di Desa Rawang, pusat kota Pariaman. Dari rekaman kamera pengintai, pelaku mengenakan kain sarung untuk menutupi wajahnya. Dengan mengendap-endap, ia mencuri kotak amal milik sebuah yayasan yang dititipkan di masjid tersebut. Kotak amal yang dicuri berisikan uang sekitar 3 juta rupiah. Kotak amal ditemukan di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi. Polisi yang datang ke lokasi mengambil kotak amal tersebut untuk dijadikan barang bukti. Menariknya, kotak amal yayasan yang dicuri pelaku letaknya bersebelahan dengan kotak amal yang lain. Namun pelaku hanya menggondol kotak amal milik yayasan karena ukurannya lebih kecil. Jadi setelah memang kotaknya hilang, ditelusuri oleh pemuda. Terdapatlah kotak ini di belakang dekat pondok. Jadi kami masyarakat tidak mau mengambilnya. Lalu kami melaporkan kepada Polsek Pariaman. Setelah tim Polsek turun, maka diambillah kotak tersebut. Dalam catatan polisi, sejak 2 tahun lalu, kotak amal di masjid ini telah dicuri 5 kali. Dan hingga kini, belum satupun pelaku yang berhasil ditangkap polisi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ya, ini lama merek.